Video kali ini Mimin akan melanjutkan membahas soal-soal UTBK Fisika 2022 untuk gelombang kedua untuk yang part ke-6-nya ya. Dan yuk langsung aja kita mulai videonya. Oke, kita masuk ke soal nomor 39 sekarang. Suatu sistem mekanik terdiri dari suatu katrol K berbentuk silinder pejal bermassa M dan berjari-jari D, pegas ringan, tali ringan, dan balok bermassa M. Oh ya, di sini mungkin nanti beberapa soal bakal banyak yang typo karena Mimin ngetik itu terburu-buru, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting ngerti maksud soalnya. Salah satu ujung digabung pada katrol K dan ujung yang lainnya diikatkan pada balok. Ujung-ujung pegas terikat pada meja dan titik P pada sisi katrol berjarak B dari sumbu katrol. Karena suatu sebab pengait antar pegas dan katrol lepas. Kecepatan sudut saat katrol tepat berputar seperempat lingkaran. Oh ya, Mimin cuma mau ngasih tahu aja, ini adalah salah satu soal yang pernah ditanyakan sama siapa gitu pernah ada di kolom komentar di part berapa gitu yang nanya terkait soal kayak gini. Min bahas dong soal yang ada pegas sama katrolnya gitu. Nah, kebetulan Mimin udah nemu soalnya jadi bisa kita bahas ya. Nah, caranya pertama, kan otomatis ketika tanpa suatu sebab terlepas gitu kan, pengait antar pegas dan katrol lepas kan otomatis akan muter kan. Si katrol akan muter seperempat lingkaran. Kalau kita masih ingat kalau satu lingkaran itu nilainya berapa? 2 pi rad. Berarti kalau seperempat lingkaran ya tinggal dikali 2 pi rad. Jadinya adalah pi per 2 rad. Ini adalah nilai dari tetanya, yaitu radian dari perubahan sudutnya gitu. Selanjutnya, karena di sini ngomongin tentang katrol, berarti kita bisa masukkan ke rumus hubungan katrol dengan percepatan momen inersia, yaitu sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Torsinya itu kan berarti kita bisa masukin ke rumus mg dikali R-nya itu adalah D. Karena kan G yang bekerja itu ke sini kan, berarti kan di sini ada W, yaitu mgd. Yang ngebikin si katrol itu muter ya si massa M kecilnya kan, makanya kita masukin mgd. Sama dengan I-nya itu adalah setengah md kuadrat. D kuadrat itu maksudnya setengah mr kuadrat ya, jangan bingung ya. Kenapa setengah? Karena katrol itu nilainya I-nya itu adalah setengah mr kuadrat. Dikali alfanya itu kita tetap tulis alfa aja. D-nya coret. Maka sisa alfanya itu menjadi 2 mg per m besar D. Nah, kemudian karena di sini ditanya kecepatan sudut dan bendanya itu kan berputar dengan kecepatan tertentu. Berarti kita masuk ke rumus gerak melingkar. Rumusnya apa, Min? Nah, rumusnya adalah omega t kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus 2 alfa theta. Ya, kalau teman-teman masih ingat, ini rumus yang sama seperti GLBB. Kita masukkan di mana? Di sini di bawahnya. Omega 0 itu adalah 0. Kenapa? Karena kan mula-mula ya dia setimbang diam kan, tapi karena putus makanya muter. Ditambah 2 dikali alfanya masukin 2 mg per md dikali tetanya itu tadi dapat pi per 2. 2-nya coret, maka omega t-nya didapatkan akar pi 2 mg per md kan. Udah, kalau kita lihat di opsi jawabannya ya jawabannya itu adalah yang C ya. Udah kayak gitu. Jadi simpel kan, walaupun terlihat susah tuh yang kayak tadi pernah teman-teman bahas, kok ini soalnya gimana nih ngerjainnya nih, ada katrol ada pegas. Ternyata pas dikerjain hanya kayak gini aja ya. Jadi jangan sampai bingung. Next ke soal selanjutnya. Nah, dawai 1 dan 2 bermassa M1 dan M2, tegangan T1 dan T2 direnggangkan sejajar dengan kedua ujung tetap. Oke. Kedua ujung digetarkan. Resonansi terjadi jika dawai 1 bergerak pada frekuensi harmonik 3 dan dawai 2 pada frekuensi harmonik 5. Rasio panjang dawai 1 terhadap panjang dawai 2. Oke, di sini ngomongin tentang harmonik ketiga. Jadi ketika harmonik 3 itu akan memiliki resonansi dengan harmonik 5. Yang kiri itu untuk yang dawai 1 ya, di sini untuk yang dawai 2-nya. Nah, kalau teman-teman masih ingat, harmonik itu kayak berbeda sama nada dasar, nada atas. Ini sama aja kayak nada atas 2. Dan yang 5 itu sama aja kayak nada atas 4. Ya. Nah, kalau teman-teman udah ngikutin
yang Mimin udah bahas tentang prediksi UTBK dan harmoni soal UTBK yang kemarin, pasti teman-teman masih ingat yang cara cepat nentuin berapa nilai dari N-nya itu. Jadi nilainya itu gini kan, setengah kalau masih ingat, 1, 3/2, 2. Ini dan di sini ada 5/2. 0, 1, 2, 3, 4. Artinya nada atas 2 kan berarti yang ini. Kan nilainya 3/2 ya. Artinya gini, nilai di L1 itu ada sebanyak 3/2 lambda. Jadi lambdanya itu bisa kita tuliskan menjadi 2L/3. Kemudian untuk nada atas 4, itu kan nilai yang ini kan, nilainya itu adalah 5/2. Artinya di panjang L2 itu ada 5/2 gelombang. Maka gelombang itu bisa kita tuliskan menjadi 2L2/5. Nggak bingung ya nyampe sejauh ini. Kemudian karena di sini dikatakan adalah kalau frekuensinya itu sama, yaitu ketika F2 sama F4, berarti kita bisa tuliskan V1 per lambda 1 sama dengan V2 per lambda 2. V1-nya itu kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya itu adalah yang akar T dikali L per M sama dengan akar T. Ini berarti T1 di sini M1 ya. T2 dikali L2 per M2 per lambdanya itu adalah 2L/3 dan yang di bawah itu adalah 2L2/5. Oke. Kemudian kita masukin lagi, ini mungkin agak ribet dikit ya. Oke, kita balik dulu aja. Jadinya kan di sini 3/2L1 akar T1L1 per M1 sama dengan 5/2L2 akar T2L2 per M2. Karena di sini yang ditanya adalah perbandingan rasio L1 dan L2, berarti akarnya itu kan harus kita hilangin kan. Cara ngilanginnya gimana ya? Kita akarkan aja semuanya, kita kuadratkan kedua ruasnya. Berarti kalau kita kuadratkan kedua ruasnya, Mimin tulis di samping deh. 9/4L1 kuadrat dikali T1L1 per M1 kuadratkan 25/4L2 kuadrat dikali T2L2 per M2. L-nya kita coret kan? 1. Nah, kemudian ada lagi bisa di 4-nya kita coret. Nah, berarti kan sisa 9T1 per L1 M1 sama dengan 25T2 per L2 M2. Ya udah, berarti L1 per L2-nya, ini L-nya sorry ya kayak huruf E, bentar Mimin hapus dulu. Berarti L1 kok nggak bisa dihapus? Nah. Bentar. Nah, L1 per L2-nya berarti kita balik ini langsung berarti 9T1 M2 per 25T2 M1. Udah kayak gini. Agak bingung nggak? Enggak ya. Oke, berarti kalau kita di option jawabannya 9T1 M2 berarti yang bentar. Mana? Oh, yang C ya. Berarti jawabannya nanti yang C. Seperti itu. Jadi emang Mimin akuin soal yang tentang harmonik yang di sini emang agak belibet karena apa? Karena semua variabelnya nggak ada yang bisa dicoret ya. Jadi kita masukin semuanya, T-nya iya, L-nya iya, M-nya iya, dan lambda-nya juga nggak bisa dicoret. Jadi emang agak belibet, tapi intinya kan lebih gampang kan kalau kita pakai logika ini yang cara cepat yang udah Mimin kasih tau ini. Oh ya, di dakwah ini konsep ini berlaku untuk di pipa organa terbuka ya. Jadi jangan bingung, konsepnya itu sama seperti pipa organa terbuka. Oke? Next ke soal 41. Gambar berikut adalah grafik hubungan EK fotoelektron terhadap F, frekuensi sinar pada efek fotolistrik. Nilai P pada grafik tersebut adalah, di sini adalah tanya nilai P-nya itu berapa kan? Di sini kita masuk ke rumus tentang fotolistrik. Fotolistrik rumusnya apa? Yaitu energi kinetiknya itu adalah energi awal dikurang energi ambangnya itu kan. Atau
kita bisa nulisnya nggak cuma E0, bisa juga W0. Itu suka-suka kalian maunya nulisnya kayak gimana ya. Berarti EK-nya itu sama dengan bentar. Ya. H dikali F dikurang F0. Kan rumusnya kayak gini kan. Ini EK. Oke. H buka kurang F dikurang F0, karena kan rumus dari E itu kan HF. Rumus dari E0 itu adalah HF0 ya. Ya udah, berarti kita masukkan. Berarti H-nya itu 6,6, F-nya itu 5 kurang 4. Oh ya, 6,6 kali 10 pangkat minus 34 ya. Dan frekuensinya itu adalah 10 pangkat 14. Jadi EK-nya kita lihat ya 6,6 kali 10 pangkat minus 34 ditambah 14, berarti 20 minus 20 Joule. Berarti nanti jawabannya itu adalah yang C, seperti itu. Jadi grafik yang ini cukup simpel ya. Jadi teman-teman kalau nanti emang bener yang keluar yang belum UTBK dan keluar soal kayak gini, masukin itu gampang kan, tinggal satu rumus doang, kemudian selesai ketemu. Next ke soal selanjutnya. 42. Diketahui volume tabung B 2 kali volume tabung A. Volume B itu adalah 2 kali volume A. Kedua terisi gas ideal, volume tabung penghubung dapat diabaikan. Oke. Gas A berada pada suhu 300 Kelvin. Bila jumlah molekul dalam A adalah N dan jumlah molekul B adalah 3N, molekul B yaitu 3N. Maka suhu gas dalam B adalah, oke, di sini kita tinggal masukin aja ke rumus teori kinetik gas. Yang rumusnya itu apa? Yang gas ideal yang PV sama dengan bisa juga nRT ya. Tapi dalam kasus ini karena yang ditanya itu ada jumlah molekul ya atau jumlah partikelnya, kita masukin bukan nRT tapi N besar KT. Jadi kalau kita masukin ke rumus jadi PaVa per PbVb sama dengan NaKTA per NbKTb. PA-nya itu P-nya konstan ya. V-nya itu kita tulis V aja. VB-nya itu adalah 2 kali VA. N-nya itu adalah tadi Na-nya kita tulis N ya, karena coret. TA-nya itu 300 per NB-nya itu adalah 3N, TB-nya itu yang ditanya. Coret. Berarti TB-nya itu menjadi ini coret 1. Berarti 100 kali 2 200 Kelvin. Maka nanti jawabannya itu adalah yang B, 200 Kelvin. Seperti itu. Bisa lah ya untuk yang teori kinetik gas, karena di sini lebih banyak fokus ke perbandingan gitu, bukan kayak menghitung nilai dari apanya gitu ya. Jadi perhitungan juga termasuk simpel ya. Next ke soal nomor 43. Sebentar, 43. Nah, dalam daerah bermedan magnet seragam B dengan arah menembus masuk bidang kertas yaitu cross ya. Dua partikel bermuatan Q1 dan Q2 bergerak melingkar dengan energi kinetik yang sama besar. Bila kedua muatan bermassa sama, maka dapat disimpulkan bahwa di sini bendanya itu muatannya itu bergerak melingkar di dalam sebuah medan magnet yang arahnya itu masuk ke bidang kertas. Berarti kan kita bisa masukkan kalau F-nya itu adalah mv² per R, yaitu BQV sama dengan mv² per R. Ini kayaknya udah pernah dibahas juga di part berapa gitu tentang ini, tapi tipe soalnya itu berbeda, tapi konsepnya sama. V-nya coret, berarti bisa kita tuliskan R-nya itu adalah mv per BQ. Nah, ini untuk nyari apa, Min? Kenapa harus ditulis kayak gitu? Nah, rumus ini kita pergunakan untuk mencari hubungan antara R dengan muatannya itu, karena kan yang ditanya itu muatan mana yang lebih besar kayak gitu kan. Kalau kita lihat di sini, R itu dia nilainya itu sebanding dengan 1 per Q. Jadi ketika R, kalau kita lihat di gambar ya, R1 itu kan dia lebih besar dari R2 kan. Maka bisa kita bilang karena berbanding terbalik, Q1-nya itu harus lebih kecil dari Q2-nya. Jadi kayak kebalikannya gitu. Arti ya, hubungan yang antara berbanding lurus sama berbanding terbalik. Nah, kemudian berarti kita harus tahu nih, kalau lihat di option jawabannya ya, ini tuh artinya tuh tanda mutlak itu kita nggak memperhatikan nilai positif atau negatifnya. Berarti kan bisa kita lihat jawabannya itu adalah B, seperti itu. Ya ini emang soal teori tapi agak sedikit ribet untuk yang penentuan arahnya, tapi jangan bingung ya. Next ke soal nomor 44.
Dua benda A dan B bermassa sama masing-masing 2 kg saling bertumbukan. Oke, kita masuk ke momentum lagi ya. Kecepatan sebelum tumbukan adalah segitu. VA 15I plus 30J. VB-nya 10I plus 5J. Kecepatan A setelah tumbukan, VA aksen setelah tumbukan adalah minus 5I plus 20J. Presentasi energi kinetik yang hilang. Oke, ini sama aja kayak soal yang tadi yang tentang berapa panas yang dihasilkan. Itu sama aja seperti energi kinetik yang hilang. Jadi jangan bingung ya. Berarti kita hitung aja seperti biasa, gunakan terhadap sumbu X-nya dulu. Kenapa gunakan sumbu X-nya dulu? Ya kalau kayak gini bisa pakai rumus yang mana aja sih, sama aja. Oke, terhadap sumbu X rumusnya nggak mimin tulis, tapi teman-teman kan udah tahu ya kalau teman-teman udah ngikutin pembelajaran ini dari yang video sebelumnya. Berarti kita masukin MAVA, M-nya itu 2, VA-nya itu 15, ditambah M-nya itu 2, VB-nya itu 10. Oke, tahu dari mana? Ingat ya, kalau I itu sumbu X, kalau J itu sumbu Y. Jadi jangan bingung. Sama dengan, kemudian bendanya itu bertumbukan ya. Dan dia nggak menyatu, otomatis memiliki massa yang berbeda. Jadi 2 dikali minus 5 ditambah 2 dikali VB aksen. 2-nya kita coret, berarti sisa 25 sama dengan minus 5 ditambah VB aksen. Maka VB aksen itu dapatkan 30 meter per second. Ya, berarti VB-nya itu dapatkan 30 meter per second. Selanjutnya kita hitung untuk yang di sumbu Y-nya. Di sini di sumbu Y. Kan masanya kan kita coret, berarti kita tinggal hitung dari kecepatannya aja ya. Kecepatan di sumbu A itu kecepatan benda A di sumbu Y itu adalah 30 ditambah VBY-nya itu 5 sama dengan 20 ditambah VB aksen Y. Ini X. Berarti 35, berarti VBY-nya itu didapatkan adalah 15 ya. Kenapa bingung? 15 meter per second. Oke, berarti kita udah dapat VBY sama VBX-nya itu ya. Nah, langkah selanjutnya diapain? Nah, kita hitung tinggal energi kinetik yang delta energi kinetik itu. Kita hitung dulu deh energi kinetik awal. Berarti kan setengah M VA kuadrat ditambah setengah M MB VB kuadrat. Nah, kita masukin setengah dikali 2 dikali VA aksennya itu berarti kita gunakan ke akar kuadrat yang udah pernah kita bahas itu loh. Ingat gak? Jadi kan kita tinggal masukin, kalau kita kuadrat kan 15 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Ditambah setengah dikali masanya 2 dikali 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Kenapa nggak ada akarnya? Karena kan akar itu udah dihilangin karena VA-nya itu kuadrat. Oke? Coret. Berarti sisa 225 ditambah 900 ditambah 100 ditambah 25. 250, 350, 301, 250. 1250 joule. Nah, sekarang kita hitung yang energi kinetik akhirnya. Energi kinetik akhir. Caranya masih sama ya. Setengah M-nya kita coret karena nilainya 1, berarti sama aja kita tinggal nyari VA aksen itu minus 5 sama 20, berarti 5 kuadrat ditambah 20 kuadrat ditambah VBX itu 30 kuadrat, VB-nya itu 15 kuadrat. Berarti 25 ditambah 400 ditambah 900 ditambah 225. 250, 650, 1550. 1550 joule. Ini EK akhirnya atau EK aksennya ya. Yaudah, untuk nyari deltanya, yaitu perubahan energi kinetiknya, yaudah delta EK sama dengan EK awal dikurang EK aksen. Nah, tapi di sini kenapa anehnya EK akhirnya itu malah lebih gede dibandingkan EK awalnya? Harusnya kan nggak mungkin ya. Oke, tapi nggak apa-apa, kita masukin aja. Kita balik aja ya, 1550 dikurang 1250. Maka harusnya 300 joule. Kayaknya di sini ada suatu kesalahan soal deh. Karena apa? Karena nggak mungkin kalau energi akhirnya malah lebih besar dibandingkan energi awalnya. Berarti bukannya ada energi yang hilang, malah ada energi yang bertambah. Harusnya nggak mungkin sih.
Ya udah, berarti kan didapat delta EK-nya itu 300. Berarti persentasenya itu ya 300 per yang awal itu 1250 dikali 100%. 300 bagi 1250. 24, berarti 24%. Berarti persentasenya 24%. Kalau kita lihat di opsi jawabannya, berarti nanti jawabannya itu adalah yang C, 24%. Oke, jangan sampai bingung. Jadi intinya kalau ketemu momentum yang ada sumbu X sama sumbu Y, tinggal kita tinjau berdasarkan sumbu X dan kita tinjau berdasarkan sumbu Y-nya itu. Next ke soal 45. Sejumlah gas mengalami proses isobarik dari keadaan A menuju B seperti pada gambar di bawah. Kalor yang diserap selama proses tersebut adalah kalor yang diserap Pertama kita hitung energi dalam itu, yaitu 3/2 nRT. Atau nRT itu kan sama aja kayak 3/2 delta P delta V. Kita jabarin lagi. 3/2 berarti sama aja kayak P-nya sama ya, berarti PA aja ya. Berarti PA delta V-nya itu berarti VB dikurang VA. Kemudian untuk energinya, karena di sini adalah isobarik, berarti kita masuk ke rumus isobarik aja, yaitu P delta V. P-nya itu adalah PA, delta V-nya itu adalah VB dikurang VA. Dan ditanya ada kalor. Kalor itu kalau teman-teman masih ingat rumusnya itu Q. Dan di sini prosesnya itu adalah menyerap semua. Bukan menyerap, artinya itu positif semua karena bukan dipindahkan dari sistem keluar, tapi dari luar ke sistemnya itu. Jadi sistemnya itu yang bekerja. Jadi positif semua. Makanya di sini 3/2 PA VB dikurang VA ditambah PA VB dikurang VA. 3/2 ditambah 1 yaitu 5/2 PA VB dikurang VA. Ini delta Q-nya. Berarti kalau kita lihat di option jawabannya, yaitu jawabannya adalah yang B. Seperti itu aja. Oke, cukup sekian untuk pembahasan soal UTBK Fisika untuk yang di gelombang keduanya ya. Kalau emang ada sesuatu yang bingung atau ada yang mau ditanyakan atau apa gitu, bisa aja langsung tanya di kolom komentar, pasti Mimin jawab kok ya. Oke, dan sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.